ambil aja kembaliannya. Terus ikuti, tim Delta sudah ada di sana memantau tim mereka. Siap, Pak. Jadi gimana, Bah? Ceritanya tentang legenda preman pasar itu. Dia namanya Nandar. Dia dijuluki legenda karena gayanya yang pemberani. Dia nggak segan-segan ngasih pelajaran sama orang yang nggak patuh sama aturannya. Dia bikin peraturan di pasar Ampel Gading yang harus ditaati sama semua orang yang ada di pasar. Dan semua orang menyukai itu. Dia orang yang sangat baik. Setiap pedagang selalu diperhatikan keluhannya, kebutuhannya, apapun itu. Nandar menjaga pasar itu tetap aman. Itu sebabnya semua orang segan sama dia. Akhirnya tidak jarang orang memberikan barang ke Nandar. Namun ia sering menolak pemberian itu. Ia lebih memilih mencari uang lewat mengamen, walaupun dia nggak punya skill main gitar. Dari situlah dia bisa bertahan hidup. Motivasinya sangat sederhana. Dia cari uang buat nampung orang-orang yang gak punya rumah dan keluarga. Dia ngajakin anak-anak ngamen buat mencari uang seperti dia. Sekitar 10 tahun lalu dia menghilang tanpa kabar. Orang-orang di pasar merasa sangat kehilangan sosok yang sejauh ini mereka anggap sebagai panutan mereka. Anak-anak yang mereka tampung pun perlahan bubar dan menjalani hidupnya masing-masing. Sampai kemarin-kemarin ada kabar boneka mampang yang pernah dia pakai berkeliaran sendiri. Apa curiga itu arwah dari Nandar? Berarti dia itu orang baik, Bah. Salah satu orang paling baik yang pernah Abah tahu. Kita harus kasih info ini ke Munyeng sama Budi, Jo. Betul, Lek. Pak, kita masih tak melihat keberadaan Bram. Bagaimana dengan lokasi sekitar? Apa sudah kau lakukan scanning? Sudah, Pak, tapi tetap tak ada indikasi kehadirannya. Berarti dia tetap ingin menyampaikan negosiasi dengan anak buahnya. Kalau begitu bersiap, kita akan langsung sergap saja mereka. Siap, Pak. Sebelum Nandar menghilang, dia selalu membantuku dalam segala kesulitan. Sekarang dia muncul lagi dan pasti dia kaget karena aku ganti profesi. Kuharap dia memahami kenapa aku begini. Semoga dia mau bergabung denganku. Di mana bosmu? Dia nggak bisa datang, Bang. Kenapa? Saat ini dia jadi buronan polisi. Dia sedang bersembunyi. Bahkan kita aja nggak tahu dia ada di mana. Percuma dong gua kesini. Gak percuma, Bang. Saya udah dipesenin sama si bos buat jadi penyalur lidahnya. Oke deh, kita bawain aja kalau gitu. Gua bukan Bang Nandar, gua anak buahnya.
Karena bos lu ngutus orang, jadi Bang Nandar juga ngutus orang. Hehehe. Loh, di mana Bang Nandar? Lu nggak perlu tahu. Kalau ada sesuatu, sampaikan aja langsung sama gua. Gua orang kepercayaannya. Kalau gitu sebentar, gua mau telepon bos gua dulu. Oke, Siapa nama lu? nama gua Seno. Halo? Halo bos, ternyata orang yang datang ini adalah anak buahnya. Namanya Seno bos. Hah? Sialan. Jangan-jangan ini jebakan. Maksudnya? Kalau sampai dia adalah orang yang diutus polisi buat jebak kita, bunuh dia. Segera pergi sekarang. Baik bos. Guys, siap-siap kita cabut dari sini. Pertanyaan terakhir, Loh, hei, apa-apaan lu? apa lu orang dari polisi? Pak, dia mengeluarkan senjata api. Kalau begitu segera sergap mereka. Dimengerti. Halo Nyeng. Bud, lu masih di lokasi. Iya, dan situasinya gawat. Ada info apa? Gua bawa anak Mbak Gita buat bikin si anak yang kemarin dipulangkan mau bicara. Ternyata dia kena tekanan mental di keluarganya dan memutuskan untuk kabur dari rumah. Artinya Seno bukan penculik anak itu. Dan ternyata Seno justru menampung anak itu, Bud. Waduh, orangnya sekarang ditodong pakai pistol, Nyeng. Wanjir, situasi kan, Bud. Oke, Nyeng, gua usahain. Gua nggak ada hubungannya sama polisi. Justru gua lagi dikejar-kejar polisi karena dikira penculik anak. Tapi lu bilang kita bertanya dengan orang yang tepat. Ya bener, karena gua benci penculik anak. Angkat tangan. Sialan, beneran ada polisi. Siap, mereka melawan. Lumpuhkan. Ya. Ternyata mereka penculik anak. Sialan, gara-gara orang kayak mereka nih gua dikejar-kejar polisi. Kalau gua bisa tangkap mereka, gua bisa bersihin nama gua dari dugaan polisi. Oke deh, gua bakal temuin mereka dan tangkap dalangnya. Pasti sulit, jadi gua harus tetap merekayasa situasi seolah gua mau bergabung sama mereka. Mudah-mudahan gua nggak emosi pas ketemu mereka nanti. Sampai juga. Dinda belum selesai interview, apa udah ya? Gua telepon aja deh. Halo Din, Halo Mas, lo di mana? di rumah Mas. Loh, udah selesai ya? Iya Mas, cepet kok. Tadi Dinda nungguin Mas Munyeng sekitar 1 jam. Takutnya Mas Munyeng sibuk, jadinya Dinda pulang tanpa ngabarin. Maaf ya Mas. Duh, gua yang minta maaf Din karena ninggalin lo. Nggak apa-apa kok Mas. Dinda juga tahu Mas Munyeng lagi sibuk. Tahu dari mana? Tadi kita simpangan kok. Pas Mas Munyeng anterin staf desa yang fotonya ada di HP Mas Munyeng itu. Enggak gitu Din. Itu ntar deh gua jelasin. Enggak gitu. Gua lagi ngurusin penculikan anak Din. Iya, nggak apa-apa kok Mas. Dinda ngerti. Aduh, terus lu naik apa pulangnya? Gua jadi nggak enak nih. Dinda diantar Rio. Hah? Jadi, apa yang kamu dapat, Nying? Saya membawa anaknya Mbak Yuli untuk berbincang dengan anak yang kemarin dipulangkan.
anak itu kurang diperhatikan oleh ibunya. Ibunya yang saat ini memiliki suami baru cenderung mengurangi waktu bersama dia. Suatu ketika anak itu juga merasa bahwa ayah tirinya yang jarang ada waktu buat dia malah makin cuek. Ia tak mendapatkan kenyamanan di rumah yang menyebabkan ia kabur dari rumah. Suatu hari di jalan, ia curhat dengan salah satu anak yang ditampung Seno, lalu ditawarkan tinggal bersamanya di rumah Seno. Anak itu pun memutuskan untuk belajar menjalani kehidupan di jalanan. Ia mengatakan kalau bersama kawan-kawan barunya, ia lebih merasa diperhatikan. Jadi pada intinya, Seno bukanlah penculik anak. Yang perlu digali menurut saya saat ini adalah alasan anak-anak lainnya ada bersama Seno. Jadi itu alasannya kau tugaskan Budi untuk mendampingi anak-anak itu berada di rumah sakit, memanfaatkan momentum ini untuk menggali informasi. Betul Pak. Lalu gimana Pak soal dalang penculikan ini? Benar bahwa ternyata tak satu pun anak buahnya mengetahui keberadaan Bram. Apa ada petunjuk baru Pak? Hanya ada ini. Sebenarnya setelah penangkapan kemarin, saya mengerahkan tim cyber untuk membaca lokasi target dari kontaknya. Tapi sayangnya, sepertinya target langsung menonaktifkan kontaknya. Saya mendapatkan lokasi keberadaan terakhirnya ada di ujung perbatasan cerita warga ke arah Pemalang. Dan kemungkinan dia berhasil melarikan diri. Pak Ian selalu lebih cepat dari saya untuk menemukan sebuah petunjuk. Mungkin karena terlalu banyak kasus yang Pak Ian tangani saat ini, sehingga ada yang terlewatkan. Maksudnya? Kemarin-kemarin kita sedang ada di Jakarta Pak, dan ternyata di sini ada kasus pengguna jai langkung yang mengakibatkan banyak orang jarinya patah. Kasus ini nggak Pak Ian tangani karena Pak Ian nggak ada di sini. Benar Nyeng? Apa menurutmu ada kaitannya? Kebetulan korbannya teman-teman saya sendiri Pak, Alek, Alan, Dodo, dan orang-orang lainnya yang berinteraksi dengan saya. Ini baju yang digunakan anggota penculik anak ini mirip dengan bidak-bidak yang mencari korban tumbal untuk pengguna jai langkung itu. Dan salah satunya adalah penjual chicken yang nawari Alek pekerjaan. Bajunya sama persis. Jadi kalau terakhir target terdeteksi di perbatasan itu, artinya besar kemungkinan di lokasi yang sama seperti penjual chicken itu juga, apartemen Pak Ahmad. Siapkan tim untuk menyergap target. Kita berangkat menuju apartemen Pak Ahmad. Dek, kalian kayaknya takut banget kehilangan abang itu. Andai ada sesuatu yang bisa kita bantu, kita pasti bantu. Tapi kita juga pengen tahu alasan kenapa kalian takut kehilangan dia. Mungkin ini udah saatnya buat kalian angkat bicara. Jadi sebenarnya dulu Bang Seno yang selamatin saya. Dulu saya tinggal di jalanan karena nggak punya orang tua dan tempat tinggal. Saya sering dibully di jalanan. Suatu hari Bang Seno selamatin saya. Saya ngerasa dilindungi dan saya pengen Bang Seno asuh saya. Udah lu jangan ngikutin gua terus. Tapi saya nggak punya rumah Bang. Ya terus apa hubungannya sama gua? Saya nggak punya orang tua Bang. Ya sama, gua juga nggak punya orang tua. Emangnya lu doang? Saya susah cari uang Bang. Ya gua juga. Tolong saya Bang. Lu minta tolong sana sama pemerintah aja deh. Sialan lu, masih aja di sini. Ya udah masuk. Iya Bang. Oke, lu udah seminggu ikut gua di sini. Gua tuh orang susah. Ngasih makan lu tuh butuh uang. Sekarang waktunya lu ikut cari uang juga. Gua bakal ajarin lu cara ngamen yang bener. Wah, boleh Bang. Oke, pokoknya lu harus pintar ngamen supaya nggak ngerepotin gua. Hehehehe. Jangan gitu dong Bang. Kalau nggak tinggal di sini, saya mau tinggal di mana lagi? Si anjir, malah bawa orang ke sini. Ngurusin lu satu aja capek banget gua. Masa lu bawa orang lagi sih? Iya maaf Bang. Kasihan dia. Dia juga nggak punya rumah dan nggak punya orang tua. Aduh, ya terus kenapa dibawa ke sini? Cuma abang yang mau nampung orang kayak saya. Ah bangke. Ya udah, masuk.
Kok lu makin lama makin sering bawa orang ke sini sih? Ini udah ketiga kalinya loh. Sekarang gua harus ngurus 4 orang. Utang gua banyak, keuangan gua sulit, malah ngurusin bocil-bocil kayak kalian. Aduh. Kita bakal ngamen lebih giat lagi, Bang. Jadwal ngamen kalian tuh jam 8 sampai jam 12. Abis itu makan siang dan harus pulang. Maksimal jam 5, nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih, bisa-bisa kalian di jalanan diculik sama orang atau ada kejadian yang nggak diinginkan. Percuma lah kalaupun giat tapi nggak tahu trik buat ngamennya. Yang penting tuh cara cari uangnya. Ingat, kita butuh makan sehari 3 kali, butuh jajan, dan butuh banyak keperluan lainnya lah. Gua sebenarnya udah capek nombokin kalian. Jadi kalian harus mulai cari uang sesuai dengan kebutuhan kalian. Hidup ini keras. Kalau kalian gak bisa mulai kejar target, wah parah sih. Sekarang mah mending kalian gak bisa ngamen sesuai target, masih bisa makan karena gua jual beli barang bekas dan ikut ngamen. Bayangin coba kalau besok gua mati, mau siapa lagi yang nombokin makan kalian, ha? Kalian kira orang-orang di luar sana peduli? Kalian kira pejabat-pejabat di atas sana mikirin kalian lapar, ha? Enggak, itu realita hidup, bro. Anjir, cuma dapat 15.000. Kocak banget dah lu. Dari kemarin dapatnya dikit-dikit mulu. Ntar lagi belajar ngamen yang bener lah. Ya udah, ayo masuk. Gua udah bikin ayam bakar tuh. Hari ini kita makan enak. Hari ini kita rayakan kebersamaan kita yang mungkin akan hilang suatu saat nanti. Ini adalah ayam bakar, kesukaan Bang Nandar. Dia adalah preman pasar yang disegani banyak orang. Dulu gua sama kayak kalian, anak jalanan yang gak punya rumah dan orang tua. Gua diasuh sama Bang Nandar dengan keras. Gua diajarin ngamen dan cari uang dengan cara jual beli barang. Suatu hari Bang Nandar ngajarin gua ngamen pakai boneka mampang. Pas dia lagi nyontohin, dia nyebrang dan gak sengaja ketabrak mobil. Mobil itu melaju dengan kencang dan kabur. Hari itu gua kehilangan sosok orang yang sangat berharga dalam hidup gua. Gua bawa jasad Bang Nandar ke keluarganya dan menyembunyikan kematiannya dari orang-orang. Semua itu gua lakuin agar pasar tetap merasa aman. Karena tanpa nama Bang Nandar, pasar Ampel Gading seringkali dibuat sasaran oknum-oknum gak bertanggung jawab. Makanya selama nama Bang Nandar masih disebut, gak ada yang berani colak-colek tuh pasar. Ada satu hal yang dipesenin Bang Nandar ke gua, bahwa kebaikan itu gak perlu diketahui sama orang lain. Jadi atas apa yang gua lakuin sama kalian, gua cuma minta satu hal, jangan pernah ngomong ke orang lain, oke? Takutnya pahala gua hilang. Iya, Bang. Terus kapan nih makannya? Kita udah lapar. Oh iya. Ya udah, ayo kita nikmati kemenangan ini. Kemenangan bertahan hidup. Gas. Beneran? Iya, Bang. Banyak polisi yang ngawasin rumah ini. Waduh, gua tahu ini karena apa. Apa tuh, Bang? Karena lu bawa bocah satu ini. Dia tuh masuk radar anak hilang. Wah, ini mah gua pasti disangka penculik anak nih. Duh, maaf, Bang. Ya udahlah, percuma dibahas sekarang. Ayo kita bersembunyi. Ajak semua temen lu. Iya, Bang. Kayaknya ini waktunya kita berpisah. Maksudnya apa, Bang? Gua udah gak bisa lagi tinggal di sini. Kenapa, Bang? Terlalu bahaya buat gua. Terus gimana sama kita-kita kalau Bang Seno nggak ada? Sekarang lu paham kan kenapa gua keras sama kalian? Gua pengen kalian belajar buat menerima kenyataan hidup. Kalau dunia ini jauh lebih keras dari sifat gua. Gua udah ajarin semua yang gua bisa ke kalian. Mungkin terlalu dini ngelepas kalian, tapi kalian harus siap berjuang tanpa gua. Kita nggak mau ditinggal, Abang. Jangan bikin gua sedih lu. Denger, cepat atau lambat polisi akan masuk ke sini dan nemuin kalian. Kalian tinggal tentuin keputusan kalian. Karena itu bisa jadi momen bagus buat kalian minta perlindungan. Pokoknya kalian semua harus tetap menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Kalian masih kecil, masa depan kalian semua masih sangat bisa dicapai.
Perjalanan masih jauh. Jangan jadiin gua sebagai panutan. Gua nggak punya masa depan. Gua tetap bakal cabut. Dan satu hal lagi, gua minta maaf atas kesalahan gua yang disengaja maupun gak disengaja. Dari kalian, gua belajar gimana rasanya jadi orang berguna. Setelah ini, jaga diri kalian masing-masing. Semua yang diajarkan ke kita sangat berharga, dan kita nggak mau ditinggal sama Bang Seno. Cuma Bang Seno yang bisa ngasih kita pelajaran hidup yang sesungguhnya. Aku harus segera pergi dari sini. Udah nggak aman lagi. Angkat tangan. Tangkap dia. Bud, gimana keadaannya? Bud, ada apa? Orang itu nggak bisa diselamatkan. Dia meninggal dunia, Nyeng. Jadi Bang Nandar itu adalah sosok yang menginspirasi Seno untuk menjalanin hidupnya. Bagi Seno, Bang Nandar udah kayak sosok ayahnya. Dan bagi anak-anak itu, Seno udah bagaikan sosok ayah. Jadi sedih gua pas udah tahu kisah aslinya gini. Udah Bud, gak usah nyuruh beli kopi. Gua lagi gak mood ngopi. Gua minta maaf atas kejadian siang tadi. Iya mas, Dinda juga minta maaf. Selamat ya, lo udah keterima kerja. Ini Din, data anak-anak yang bakal masuk ke panti asuhan besok. Gua minta tolong sama lo buat perhatiin mereka. Mereka bukan cuma kehilangan orang tua, sekarang mereka juga kehilangan sosok yang udah mereka anggap sebagai orang tua keduanya. Ya udah Din, gua pulang ya. Iya mas. Mas, bisa anterin Dinda masuk kerja buat pertama kalinya besok? Oke, siap. Makasih ya mas. Pak, saya pamit lagi. Kalian tetap harus jaga keamanan. mau kemana lagi Pak? Saya harus pergi ke Semarang. Ada kasus yang ternyata sudah 1 bulan tak bisa ditemukan titik terangnya oleh pihak penyidik. Nanti dululah Pak, istirahat Pak. Ingat kesehatan Pak. Udah beberapa bulan ini Pak Ian sibuk mulu. Saya akan berhenti sibuk setelah pensiun nanti Pak. Saya pamit. Waduh, iya deh Pak. Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak di sini. Oh iya, dengar-dengar Mas Monyeng juga terlibat menemukan pimpinan penculik anak itu ya? Iya Din. Wih, keren banget ya. Biasa aja sih Din, tapi Rio mana bisa begini. Oh iya, mudah-mudahan lo juga betah kerja di sini Din. Iya mas. BTW, panti asuhan ini baru berdiri 1 tahun. Dan dengar-dengar sih dananya memang ditanggung sama pemiliknya tanpa minta sumbangan keluar. Lo tahu nggak siapa orang baik yang udah ngebangun panti asuhan ini? Iya tahu mas. Siapa? Rio.